kita ucapkan kehadiran Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang selalu dicurahkan kepada kita para hamba-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Kemudian ibadah Allah sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa selalu khatib menyampaikan wasiat kepada yang hadir, kepada kaum mukmin, dan terutama kepada khatib yang menyampaikan, agar senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah Allah, terkhusus hari ini adalah hari Jumat, sebagai bentuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berusahanya kita memburu, mengejar dan mengambil sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus di hari Jumat ini. Di antaranya adalah dengan membaca surah Al-Kahfi. Di antaranya adalah mendatangi Jumat di awal waktunya sebelum khatib menaiki mimbar. Di antaranya adalah dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah ibadah Allah mandi sebelum menghadiri salat Jumat. Dan banyak lagi ibadah Allah sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini terkhususnya. Maka berusaha kita untuk mengambil sunnah-sunnah ini. Mudah-mudahan ibadah Allah kita ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai Nabi dengan mengikuti sunnahnya. InsyaAllah bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul mahsyar, kelak di jannah sana, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zayyana lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dihiasi kepada manusia hubbush syahwat, perasaan cinta kepada wanita, minan nisa wal banin, dan juga kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi, dan juga nantinya kepada perhiasan berupa emas, wal fiddah, dan juga perak, wal khaylil musawwamah, dan juga kuda perang, wal an'am, dan juga hewan ternak, wal harth, dan juga perasaan cinta kepada ladang, sawah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, yang demikian itu semuanya adalah mata'ul hayatid dunya, perhiasan kehidupan di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat kembali. Ibadah Allah, banyak di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat ini, terkhusus di dalam ayat ini. Lalu kita fokuskan ibadah Allah di antara nikmat tersebut, dan yang juga merupakan fitrah bagi manusia. Artinya ibadah Allah ini mesti ada pada setiap manusia, yakni perasaan cinta kepada al-banin, perasaan cinta kepada anak-anak mereka. Kita tahu ibadah Allah, anak adalah sumber kebahagiaan dari seorang orang tua. Dari setiap orang tua, anak adalah sumber kebahagiaan. Bahkan tidak jarang ibadah Allah kita sebut anak dengan buah hati. Ternyata ibadah Allah, penyebutan anak sebagai buah hati ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadits qudsi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dialog antara Allah dengan para malaikatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya idza mata walad ibni Adam,
atau idza mata waladul 'abdi, jika seorang anak dari seorang hamba telah meninggal, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah pun berfirman, Allah berkata kepada para malaikatnya, Allah bertanya kepada para malaikatnya, qabaltum waladu 'abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Wallahu a'lam, sementara Allah Maha mengetahui akan hal ini, Allah. Namun inilah sebagai bentuk Allah memberikan pelajaran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Lalu para malaikat bertanya, "Na'am." Faqala, maka Allah pun berfirman kembali, "Mada yaqulu 'abdi?" Maka Allah pun kemudian bertanya lagi kepada para malaikat, "Qabattum tamrata fuadih?" Apakah kalian telah mencabut buah hati dari seorang hamba dari hambaku? Maka para malaikat pun menjawab, "Na'am, benar wahai Rabb." Fayaqulu, maka Allah pun kemudian berkata, "Mada yaqulu 'abdi?" Kemudian apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Qala, malaikat pun menjawab, "Yaqulu hamidaka wastarja." Dia memuji engkau wahai Allah, wastarja, kemudian mengucapkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulu, kemudian Allah pun berkata, "Wabnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Allah katakan kepada malaikat, bangunlah sebuah rumah bagi hambaku ini di syurga sana, wa sammuhu baital hamdi, dan namakanlah rumah tersebut dengan Baitul Hamdi, rumah yang penuh dengan pujian. Ibadallah, penyebutan buah hati telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang hari ini kita pakai terhadap anak-anak kita. Kita sebut mereka dengan buah hati sebagai bentuk nanti bagaimana sayangnya, bagaimana gembiranya seorang hamba ketika dia dianugerahi seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pungkiri ibadallah bahwasanya anak merupakan sumber kebahagiaan kita. Apalagi ibadallah ketika seorang anak kita nasihati, dia mendengarkan kepada nasihat kita. Kita perintah, dia mendengarkan kepada perintah kita, melaksanakan perintah kita. Kita larang dia akan sesuatu hal, kemudian dia hentikan perbuatan tersebut. Maka seolah-olah ibadallah kita telah mendapatkan syurga yang didahulukan di dunia ini. Jika anak kita adalah anak yang soleh tentunya ibadallah. Apalagi ibadallah, tentu saja terkadang kenakalan ataupun keusilan seorang anak yang dilakukan terhadap saudaranya saja, terkadang ini membuatkan menitipkan sebuah kegembiraan yang tersendiri di hati kita. Lalu bagaimana jika kalau Allah berikan kepada kita seorang anak yang soleh, maka ibadallah tentu nantinya ini jauh akan memberikan kebahagiaan di dalam hati kita. Ibadallah, perlu kita ketahui juga bahwasanya anak merupakan aset yang sangat berharga bagi kita di dunia ini. Yakninya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, seorang anak, dan tentu saja ibadallah kembali kita tekankan adalah seorang anak yang soleh adalah kebanggaan kedua orang tuanya. Dia akan memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya ketika dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berhubungan baik dengan saudara-saudara semuslimnya, dengan semua makhluk manusia, mereka berbuat baik kepada manusia, maka tentu ini akan memberikan kebahagiaan, dan inilah aset bagi kita di dunia. Namun ibadallah, ada yang terpenting di sana, bahwasanya anak merupakan aset yang sangat berharga bagi orang tua kelak ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika seorang hamba tidak mampu lagi berbuat apa-apa, ketika seorang hamba tidak mampu untuk menambah amalannya, ketika seorang hamba tidak mampu untuk berbuat soleh di hadapan Rabb-Nya, maka pada saat itu ibadallah, ketika manusia telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ibarat Allah sebagai bentuk kehati-hatian bagi kita. A'mal ummati ma baina 60 ila 70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku berkisar antara 60 ila 70, berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawizu dzalik, dan sangat sedikit sekali ibadah Allah yang akan melewati batas tersebut. Meskipun ada nantinya di antara kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya melebihi dari 70 tahun, inilah mungkin yang termasuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqallu man yujawizu dzalik, dan sangat sedikit nanti yang akan melewati batas 60 sampai 70 tahun. Dan terbukti ibadah Allah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabda ini, ternyata beliau meninggal pada umur 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang terbaik, ternyata meninggal pada umur 63 tahun. Umar bin Khattab, setelah manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, ternyata meninggal pada umur 63 tahun. Utsman bin Affan, manusia terbaik setelah Umar bin Khattab, meninggal pada umur 80-an. Ali bin Abi Thalib meninggal pada umur 62 tahun atau 63 tahun. Ibadah Allah, 5 orang terbaik di alam ini ternyata meninggal pada umur 60 tahun. Ibadah Allah, ada saat-saatnya nantinya ibadah Allah ketika nyawa telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nantinya daya dan upaya kita untuk berbuat saleh. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan juga, "Idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang manusia telah meninggal, inqata'a 'amaluhu, maka pada saat itu terputuslah segala amalannya, illa min thalathin, namun kecuali ada 3, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kata Nabi, adalah sedekah yang dia sedekahkan untuk kepentingan umat, kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak, maka pada saat itu mengalirlah pahalanya meskipun dia tidak beramal lagi. Kemudian wal ilmu yuntafa'u bih, kata Nabi. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, sebuah ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dia ajarkan kepada orang lain akan hal ini. Dia ajarkan satu huruf saja dari huruf hijaiyah yang ada. Dia ajarkan alif, maka insyaallah ibadah Allah, selama itu dipakai oleh orang yang tadi diajarkan, kemudian diajarkan lagi kepada orang yang lainnya, maka kelak dia akan mendapatkan pahala dari apa yang telah dia lakukan, meskipun pada saat itu dia tidak beramal lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waladun salihun yad'u lahu. Yang ketiga kata Nabi adalah anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ibadah Allah, Nabi katakan waladun salih. Nabi tidak katakan jarun saleh. Nabi tidak katakan tetangga yang saleh. Nabi tidak katakan al-ustadz saleh. Nabi tidak katakan ustaz yang saleh. Nabi juga tidak katakan al-akh saleh, saudara yang saleh, tidak. Meskipun ibadah kita memang dianjurkan untuk mencari tetangga yang saleh, mencari sahabat yang saleh, mencari saudara yang saleh, namun ibadah Allah dalam hal ini Nabi tidak katakan semua hal tersebut. Nabi katakan al-waladus salih yad'u lahu, anak yang saleh yang akan mendoakan kedua orang tua. Ibadah Allah, maklum bagi kita, dalam dunia ini mungkin ada 3 orang yang nanti senantiasa akan mendoakan kita. Yang pertama ada orang tua yang akan mendoakan kita. Namun ibadah Allah, biasanya orang tua lebih dahulu meninggal daripada kita, maka pada saat itu tentu tidak ada lagi yang akan mendoakan kita. Yang kedua adalah pasangan hidup, suami atau istri. Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya. Namun ibadah Allah, kelak ketika kita telah meninggal dan istri kita masih ada, tentu nanti ibadah Allah kepada Allah, waliyadzubillah, kita juga nantinya katakan, ketika nantinya dia menikah lagi dengan suaminya yang lain, tentu kita akan terlupakan kita yang telah meninggal. Namun ibadah Allah, yang ketiga ada anak yang saleh. Dan ini dikatakan oleh para ulama, anak yang saleh adalah anak yang senantiasa akan selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik di masa hidupnya apapun nanti, apalagi nantinya ketika kedua orang tua sudah meninggal. Ibadah Allah, lalu
Kenapa Nabi khususkan anak yang soleh di sini? Yang pertama, sebagaimana yang tadi kita katakan, bahwasanya anak yang soleh dan yang akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hidup orang tuanya, baik pun nanti ketika orang tuanya telah meninggal. Kemudian ibadah Allah dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi mengatakan di sini anak yang soleh? Karena ibadah Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang beriman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, kemudian diikuti oleh keturunan mereka sehingga keturunan mereka pun menjadi orang beriman. Alhaqnahum bihim, maka kelak kami akan kumpulkan mereka. Ibadah Allah, ulama berpendapat bahwasanya dalam ayat ini orang tua yang soleh, kemudian dia mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, maka kelak di syurga nantinya Allah akan kumpulkan kedua-duanya. Allah kumpulkan orang tua ini dengan anak-anak mereka. Umpamanya ibadah Allah, ketika ternyata ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang orang tua diposisikan di surga yang kelima misalnya, sementara anak berada di surga yang ketiga, maka pada saat itu Allah akan kumpulkan mereka. Allah naikkan anaknya ke tingkat yang kelima. Allah tidak turunkan orang tuanya ke tingkat yang ketiga, tapi Allah naikkan anaknya ke tingkat yang kelima. Begitu juga sebaliknya ibadah Allah. Seandainya anaknya berada di tingkat yang kelima di surga nantinya, sementara orang tuanya berada di tingkat yang ketiga, maka Allah pun akan naikkan tingkat orang tuanya dan Allah kumpulkan mereka di satu tempat. Allah tidak merugikan hambanya, Allah tidak akan menzalimi hambanya, akan tetapi ibadah Allah, hamba Allah lah yang menzalimi terhadap dirinya sendiri. Maka ibadah Allah, Nabi SAW juga bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Siapa yang mensunnahkan dalam Islam sebuah contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'in, dan dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti apa yang tadi dicontohkannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ibadah Allah, jika kita mendidik anak kita, baik kita sendiri nanti yang mendidik anak kita sehingga dia menjadi saleh, atau kita antarkan anak kita ke tempat yang dia bisa mendidik dan yang dia bisa nantinya terdidik di sana untuk kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita datangkan seorang guru untuk mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, ada peran dari orang tua untuk menjadikan anaknya adalah anak yang saleh, maka ibadah Allah, orang tua akan mendapatkan ganjaran pahala. Orang tua akan mendapatkan aliran pahala dari setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh. Maka ibadah Allah, Nabi katakan al-waladus soleh, karena hadirin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, setiap amalan soleh nantinya dilakukan oleh anak kita akan mendapatkan pahala orang tuanya kelak di hari ketika mereka tidak mampu lagi untuk beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.